Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 3C. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah psikolinguistik dengan materi teori pembelajaran dalam psikologi yang diampu oleh Dr. Haji Nina Hasanah MPD. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Baik teman-teman, di sini kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada teori stimulus respon, bagian A. Bagian A-nya itu ada teori pembiasan klasik dari Pavlov. Nah, teori ini merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia juga menemukan bahwa dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku respon. Nah, eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli-ahli lain tampaknya sangat berpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, karena di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bakker, bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, perasaan, maupun bicaranya, melainkan yang paling sentral yaitu tingkah lakunya. Karena pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Nah, bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti itu. Bagian B ada teori penghubung dari Thorndike. Nah, teori ini merupakan teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Nah, berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen ini menghubungkan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Nah, menurut Thorndike, praktek pendidikan harus dipelajari secara ilmiah. Praktek pendidikan harus dihubungkan dengan proses belajar. Menurutnya, mengajar yang baik adalah tahu yang hendak diajarkan, artinya tahu materi yang akan diberikan, respon apa yang akan diharapkan, dan kapan harus memberikan hadiah atau reward kepada siswanya. Bagian C ada teori genetik dari Chomsky. Nah, teori ini berpandangan bahwa pemerolehan bahasa itu didasarkan pada faktor genetik yang telah dimiliki anak sejak lahir. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan juga berjalan. Anak tidak dilahirkan sebagai piring kosong, seperti dalam teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke. Akan tetapi, seorang anak tersebut telah dibekali sebuah alat yang dinamakan piranti pemerolehan bahasa. Bahasa merupakan produk khas akal manusia. Nah, perkembangan bahasa seorang anak dipengaruhi oleh tingkat inteligensi dalam otaknya. Kecerdasan atau inteligensi seseorang merupakan faktor innate yang telah diwariskan dari sifat-sifat induknya yang berlangsung pada kromosom otosom. Pada bagian D ada teori kesegeraan dari Gould. Nah, teori ini menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Nah, belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus. Sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Nah, selain itu, penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Nah, selain itu, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara karena di dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sering diberi stimulus respon gitu agar hubungan stimulus dan respon peserta didik bersifat lebih kuat dan menetap. Karena itu pula diperlukan pemerolehan stimulus yang sering agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Selain itu,
suatu respon akan lebih kuat dan bahkan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Pada bagian E ada teori pembiasan operan dari Skinner. Nah, teori ini juga sering disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning operand, atau bisa dipraktikkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Nah, dengan cara ini banyak anak yang suka belajar berperilaku baik ataupun positif sehingga terbiasa melakukannya. Nah, operan conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan juga konsekuensinya. F ada teori pengurangan dorongan dari Hull. Teori ini memiliki 4 peringkat pembelajaran. Peringkat pertama berupa variabel bebas yang dapat berdiri sendiri. Peringkat kedua dan ketiga berupa variabel menengah. Peringkat keempat berupa variabel tidak bebas atau tidak bisa berdiri sendiri. Teori ini mempunyai tujuan utama untuk memprediksi perilaku dan mendeskripsikan perilaku ini. Menurut Hull, pembelajaran itu bergantung pada pengukuhan utama dan pengukuhan kedua. Meskipun kekuatan suatu respon pada peringkat dorongan pada saat tertentu. Yang penting mengenai teori Hull ini adalah peningkatannya sedikit ke arah penekanan atau yakin adanya. Nah, sesuatu yang menengahi di antara rangsangan, stimulus dan juga respon, yaitu dorongan ketengahan yang timbul karena ketercapaian suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada kaitan teori dengan pembelajaran teori pengurangan dorongan. Nah, teori ini kaitannya dengan pembelajaran karena jika seseorang guru melihat titik jenuh pada siswa, maka jangan terlalu ditekan. Kurangilah tekanan pada pembelajaran karena dapat mematikan karakter siswa. Jika siswa mengalami ketegangan, maka guru dapat memberikan sumbangan ide yang dapat memancing kembali semangat siswa untuk belajar. Pada bagian G ada teori mediasi dari Osgood. Nah, teori mediasi atau menengah yang termasuk kelompok teori S sampai R diperkenalkan oleh Osgood pada tahun 1953 sampai dengan 1962. Teori ini telah merintis lahirnya teori-teori kognitif karena mengakui adanya faktor mediasi atau penengah di antara rangsangan stimulus dan gerak bebas respon. Terus Osgood juga telah memproses pemerolehan semantik atau makna berdasarkan teori mediasi atau penengah ini. Nah, Osgood pada tahun 1976 mengakui bahwa teorinya tentang perilaku mengenai makna didasarkan pada teori pembelajaran Hull. Karena menurut teori perilaku Osgood ini, semua baik dalam linguistik ataupun bukan bergantung pada proses mediasi atau perlambangan atau penengahan perlambangan seperti itu. H ada teori dua faktor dari Maurer. Nah, Maurer menyebutkan faktor kedua dalam teori dua faktor ini sebagai solution atau solusi dalam belajar, dan Hull dan juga Thorndike dinamakan pengkondisian instrumental atau oleh Skinner dinamakan pengkondisian operan. Nah, belajar solusi adalah belajar untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menghentikan stimulus aversif, yaitu atau buruk gitu, atau emosi negatif seperti rasa takut yang ditimbulkan oleh stimulus yang menjadi tanda bahaya menjadi pengkondisian klasik. Nah, dengan menunjukkan bahwa proses belajar yang penting dapat terjadi sebagai akibat dari induksi dorongan, yaitu awal ya, maupun reproduksi dorongan atau terminasi penghentian. Nah, di sini maka Maurer menjauhi tradisi Hullian yang hanya menekankan pada
reduksi dorongan. Nah, semua bentuk belajar adalah belajar tanda. Maurer telah menunjukkan bahwa stimulus ekstra yang diasosiasikan dengan Amerika Serikat itu positif, seperti terminasi rasa sakit atau penyajian makanan, dan itu akan menimbulkan emosi kelegaan dan harapan. Nah, demikian pula stimulus eksternal yang diasosiasikan dengan Amerika Serikat juga itu negatif, karena seperti datangnya rasa sakit atau penarikan makanan. Nah, akan menimbulkan rasa takut dan juga kekecewaan. Bagian kedua itu ada teori-teori kognitif. Bagian A-nya itu membahas teori behaviorisme pervasif menurut Tolman. Nah, teori Tolman ini dikenal sebagai pervasive behaviorisme karena untuk menjelaskan goals atau tujuan mengarah pada perilaku atau pervasive behaviorisme ini. Nah, Tolman mengemukakan istilah pervasif semata-mata untuk mendeskripsikan saja. Nah, Tolman ini juga terkenal dengan contoh mencari perilaku sampai makanan ditemukan gitu. Oleh karena itu, nampak seolah-olah perilakunya adalah goals directed, yaitu pervasive. Nah, dalam hal ini ada persamaan antara Good yang sudah saya jelaskan tadi dan juga Tolman. Nah, menurut Good, perilaku tetap berperilaku sepanjang memelihara stimulus disajikan oleh beberapa status kebutuhan. Nah, apa yang dia butuhkan gitu. Nah, sedangkan menurut Tolman, perilaku merupakan goals, tadi tujuan yang diarahkan sepanjang organisme sedang mencari-cari sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, menurut Tolman juga, belajar adalah mengenal tentang situasi, yaitu organisme belajar tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, jika ia berbalik ke kiri ia akan menemukan sesuatu gitu. Jika ia berbalik ke kanan, ia ditemukan juga sesuatu yang lain. Nah, hal ini terjadi secara berangsur-angsur sehingga ia dapat membuat kesimpulan sendiri gitu. Dengan demikian, menurut Tolman, belajar itu akan sia-sia jika hanya dihafal. Nah, di dalam ilmu keolahragaan banyak didominasi dengan keterampilan gerak. Maka belajar akan sia-sia jika hanya dihafal. Nah, di sini juga digambarkan pada tokoh behaviorisme mengartikan bahwa belajar adalah interaksi antara S sampai R. Nah, akan sia-sia karena ini di dalam pemerolehan pembelajaran hanya bergantung kepada respon saja, sehingga stimulusnya hanya menghafalkan apa yang diberikan oleh si respon tersebut. Pada bagian B ada teori medan Gestalt yang dikemukakan oleh Wertheimer. Nah, dalam prinsipnya teori Gestalt ini memperkenalkan 5 buah organisasi. Yang pertama ada hukum paradigma, yang kedua hukum kesamaan, yang ketiga hukum proximity atau kedekatan, yang keempat hukum penutupan, dan yang kelima hukum kelanjutan baik. Bagian C ada teori medan dari Lewin. Menurut Lewin, ruang penghidupan seseorang terdiri dari 2. Yang pertama diri sendiri, karena keperluan utama itu terbentuk dari diri sendiri. Keperluan diri pada saat itu sangat tertentu, maksudnya itu rencana sendiri gitu. Yang kedua ada lingkungan perilaku orang tua. Nah, lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan konsepsi sebagai yang ditanggapinya gitu. Dalam peringatan dengan keperluan-keperluan dan maksud-maksudnya. Nah, selain itu, keadaan setiap bagian dari ruang penghidupan ini, misalnya diri sendiri, bergantung pada keadaan dan
lain dengan diri sendiri pada waktu tertentu itu. Karena setiap pengamatan memandang penghidupan ini secara objektif dan tidak subjektif. Oleh karena itu, pendekatan ini tampak lebih behaviorisme. Meskipun demikian, teori ini dimasukkan dalam kelompok teori kognitif karena peran diri sendiri di dalam ruang penghidupan itu sangat besar, terutama dalam menentukan reaksi atas organisme itu. Nah, dalam ruang penghidupan ini terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu itu, yaitu keperluan-keperluan individu tersebut. Nah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai inilah yang akan membangkitkan kekuatan penarik untuk menimbulkan sistem-sistem yang akan menentukan 104 psikolinguistik kajian teoretik ini. Bagian D, ada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Nah, teori ini merupakan suatu teori pemerolehan akuisisi dan pembelajaran bahasa. Nah, teori pembelajaran yang digariskan oleh Piaget ini dilakukan berdasarkan teori perkembangan kognitif atau perkembangan intelek yang dikembangkan oleh Piaget pada tahun 1969. Oleh karena itu, Siman-Juntak pada tahun 1987 memasukkan teori Piaget ke dalam kelompok teori kognitif. Nah, untuk memperkenalkan teori perkembangan kognitif, Piaget terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan kecerdasan. Dan menurut Piaget, ada 4 buah peringkat penting dalam kecerdasan. Yang pertama, ada tahap deria motor, yaitu sensori motor yang muncul sebelum perkembangan dimulai. Yang kedua, ada tahap praoperasi, yaitu tahap sebelum operasi yang sebenarnya terjadi antara umur 2-7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasi konkret, yaitu operasi yang sebenarnya mengenai objek-objek konkret antara 7-12 tahun. Dan yang terakhir, ada tahap operasi formal, yaitu tahap proposisi setelah berumur 12 tahun. Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.